Itu berapa jam. Tuhan tuh perintahkan berkat pada hari Sabat. Karena Sabat itu tindakan iman. Bukan hanya aku mengakuimu, tapi aku mengutamakanmu. Aku mencarimu. Sabat adalah tindakan iman. It is an act of faith. Aku percaya, aku liburkan 1 tahun ini tahun Sabat. Aku percaya Tuhan akan pelihara. Dia nggak tentukan berapa, karena Tuhan yang menentukan. 3 tahun. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera, supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Jangan pernah keluar dari Tuhan. Kuduskan hari Sabat. Banyak orang itu salah. Waktu dia lagi relax, dia jatuh dalam dosa. Waktu dia pergi menikmati liburan dengan keluarga, marah-marah. Makanya Tuhan tuh ngerti sifat dasar manusia. Jangan kamu lengah. Aku kasih kamu istirahat bukan berarti kamu cuti rohani. Tetap kamu harus cari wajahku, bersandar padaku. Karena setan itu bekerja setiap waktu. Karena itu saya merasa tergerak untuk memberikan pesan pengembalaan kepada jemaat. Saya percaya pengajaran ini perlu disampaikan. Ini adalah perintah Allah yang keempat dari 10 perintah Allah. Kuduskanlah hari Sabat. Kita baca dulu Keluaran pasal 20 ayat 8-11. Bunyinya begini. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan engkau atau anak-anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia, Tuhan, berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ingat dulu bahwa Tuhan tidak menciptakan manusia untuk hari Sabat. Tuhan ciptakan istirahat itu untuk manusia. Tuhan izinkan kita bersaat teduh itu bukan untuk Tuhan. Kita saat teduh secara pribadi maupun bersama, itu adalah untuk kita. Tuhan tidak dapat benefit apa-apa, malah kita yang mendapat rema. Termasuk Sabat mingguan yang kita jalankan seperti hari Minggu ke gereja. Anak-anak muda kita dan anak-anak kecil, pra remaja, hari Sabtu. Sabat bukan agama. Sabat adalah fasilitas. Sabat bukan agama, sekali lagi, seperti kaku yang dianut oleh orang Yahudi, harus hari Sabtu. Terjadi perdebatan, fanatik hari. Janganlah, di Pakistan Sabatnya orang Kristen hari Jumat. Karena hari liburnya hari Jumat, bukan hari Minggu. Kalau di Indonesia, hari Minggu kita berlibur. Ya, setiap 7 hari, ada 1 hari kita itu berhenti bekerja. Meskipun tetap ada mereka yang harus bekerja masuk hari Minggu, saya tahu. Apalagi kalau lagi liburan, misalnya liburan Natal, aparat tetap harus berjaga. Tetapi tetap gimana pun juga manusia butuh istirahat. Kalau nggak hari Minggunya ya tetap harus cari hari ke-7 yang lainnya. Tuhan menciptakan Sabat untuk kita, bukan kita untuk Sabat. Jadi Sabat bukan agama. Nggak perlu debat Sabtu, Minggu atau hari apa. Not the point. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu kan buatan manusia. Sebenarnya hari itu setiap hari ya berlalu, bergulir. Cuman kita potong-potong 7-7 supaya kita itu ada patokannya gitu loh. Sebenarnya hari kalau nggak dikasih nama ya kita nggak tahu nih hari apa, ya kan? Yang kita tahu hanyalah harinya Tuhan. Tiap hari kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Jadi jangan masuk ke dalam area itu ya, debat segala. Tapi saya percaya ini adalah pengajaran yang harus disampaikan supaya pernikahan Anda sehat, supaya tubuh Anda sehat, supaya company Anda sehat. Ini perlu harus disampaikan kepada kita supaya perencanaan kita juga sehat. Karena ini adalah perintah Allah keempat. Penting sekali. Kuduskan hari Sabat. Tuhan tidak mau kita burn out. Dalam ministry juga sama. Kita pelajari sesuatu dulu bahwa dalam bersabat, apapun artinya, fleksibel aja. Tapi intinya Sabat itu adalah beristirahat sih. Nggak hanya istirahat doing nothing ya, nggak ngapa-ngapain.
Istirahat tapi kalau HP-an melulu ya sama saja. Istirahat itu berarti ngomong sama orang. Istirahat itu berarti menikmati ciptaan Tuhan. Melakukan hal-hal yang lain yang tetap harus berada dalam lingkup apa yang baik, yang benar di mata Allah, apa yang sehat. Ada suatu waktu di mana kita luangkan untuk tidak berusaha keras tetapi untuk terkonek dengan sesama kita. Sabat adalah waktu di mana kita loving people. Yesus pernah sekali pada waktu hari Sabat hendak menyembuhkan seorang yang tangannya mati separuh, badannya mati setengah, pansui kata orang gitu ya. Tuhan Yesus diliatin tuh sama Farisi, ini bakalan nyembuhkan gak ya? Kalau awas lu, kalau sampai kamu sembuhkan, kamu melanggar hari Sabat. Yesus tegur mereka dengan marah loh. Tuhan berkata, dibenarkan gak? Di Sabat itu kita bunuh orang atau selamatkan orang? Kita berbuat baik atau berbuat jahat? Mereka gak bisa jawab. Ulurkan tanganmu, sembuh langsung. Dan mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Dasar orang-orang yang sangat degil hatinya. Apa salahnya kalau pas Sabat itu kita mengasihi orang? Emangnya Sabat dibuat untuk jadi agama? Sabat itu dibuat untuk jadi kebiasaan. Supaya kita itu punya kebiasaan baik. Ada breaknya. Kalau enggak melulu ngomong soal kerjaan. Nanti lama-lama toh ujungnya apa? Ada breaknya, ada keseimbangan. Sabat itu waktu untuk kita itu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Di mana seorang ayah yang super sibuk, taruh industrimu. Lihat wajah anakmu. Ajak bicara mereka, how are you? Semoga jawabannya bukan hanya I'm fine, thank you. Tapi supaya menjawab sesuatu yang dari hati, yang biasanya kalau lagi sibuk gak mungkin. Karena kita hanyalah lalu lalang saja, hanyalah papasan berlalu. Tapi kalau Sabat kita bisa luangkan waktu kualitas dan talk. Dan ada berkat-berkat yang Tuhan taruh pada Sabat. Dalam bahasa Inggrisnya, Sabat itu mengandung commended blessings. Bukan hanya blessings. Berkat yang memang sama Tuhan diperintahkan khusus untuk orang-orang yang memelihara hari Sabat. Kalau enggak ya enggak. Sekali lagi ya, memelihara hari Sabat jangan sampai demi keselamatannya. Apa hubungannya orang Yahudi? Saya rasa mereka mengikuti Taurat Musa di luar konteksnya. Anak manusia yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan atas hari Sabat. Mereka itu salah ngerti di zaman Yesus waktu itu. Tuhan perintahkan berkat untuk Sabat. It's a privilege. It's not a law, bukan satu hukum saja, tapi sebuah keistimewaan yang Tuhan berikan. Supaya kita itu punya prioritas yang sehat. Kita lihat dulu sekarang Imamat pasal 25 ayat 1-4. Di sini seluruh perikop ini Imamat 25 adalah tentang tahun Sabat dan tahun Yobel. Gak cuman hari Sabat, tapi ada tahun Sabat. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, the war is over, perangnya sudah selesai, maka tanah itu harus mendapat perhentian loh ya, sebagai Sabat bagi Tuhan. Tanah disuruh hentikan, jangan dieksploitasi terus. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu, dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7, haruslah ada bagi tanah itu suatu Sabat. Masa perhentian penuh, suatu Sabat bagi Tuhan. Ladangmu jangan kau taburi dan kebun anggurmu jangan kau rantingi. Sekali lagi, Sabat bukan agama. Kita nggak pakai ayat ini untuk keselamatan kita. Awas lo ya, kalau sampai tanah nggak istirahat, lo nggak masuk surga. Nggak ada hubungannya. Tapi Tuhan itu cermat dan berhikmat. Tuhan itu yang paling tahu gitu loh, gimana badan kita itu berfungsi. Kalau kita yang menganut satu agama yaitu time is money, terus kelola terus. Nanti gagal ginjal. Tuhan tuh tahu liver kita itu batasnya di mana. Otak kita nggak fresh, Tuhan juga ngerti. Beberapa kecelakaan yang terjadi di perusahaan-perusahaan besar, termasuk pernah kecelakaan pesawat dan sebagainya. Saya nggak sebut satu-satu, tapi ada cerita seperti ini. Itu dikarenakan pilotnya nggak tidur. Dikarenakan apa? Atau yang menjaganya itu overwork. Saya tidak ngomong ini supaya agar kita itu anti lembur
Tidak kerja keras. No, bukan. Malah justru firman, saya nggak khawatir menyampaikan firman ini ke jemaat. Karena saya tahu jemaat yang saya gembalakan ini rajin-rajin semua. Yang rajin katakan, no, katakan rajin. Saya tahu Anda bukan pemalas. Kalau saya lihat ya, karena kenapa? Memang di sini tuh diajari begitu. Culture kebudayaan kita, kayak orang Indonesia makan nasi, orang GMS itu semuanya rajin. Nggak, saya lihat volunteernya, full timernya, nggak ada yang nganggur. Semua itu sungguh-sungguh jemaatnya, wah ekstra beban. Udah punya tugas tanggung jawab sendiri, pekerjaan, masih di CG, memelihara iman orang lain. Rajin-rajin, tapi saya justru mau ajari, kita itu juga harus belajar berserah sama Tuhan. Dan pada waktu kita harus berhentilah. Bukan berhenti itu pensiun atau pensiun dini, berhenti itu bukan stop, tapi berhenti untuk beristirahat. Jangan sampai kita jadi Marta, kita kurang berdoa. Kenapa? Melulu kerja dan pelayanan, kita tidak ada waktu pause, henti sejenak untuk mengisi. Nanti tidak fresh. Ini sebenarnya sangat berhikmat yang kita baca di kitab Imamat. Why? Tanah itu kalau dikerjain terus, nanti suatu hari, dulu rawitnya itu pedas segini, nanti suatu saat turun kualitas, sudah kurang pedas. Padahal dulu itu ya satu tetes saja sudah membuat lidah kebakaran. Sekarang satu cowek juga nggak kerasa. Why? Turun quality. Eksploitasi. Roda berputar, dipaksa-paksa terus. Dalam mengejar kuantitas, jangan lupa mempertahankan kualitas. Berhenti saat kualitas dikompromikan, jangan genjot kuantitas. Penting sekali sabat itu berarti slow down. Bukan slow down supaya kita itu lamban, slow down supaya kita cepat. Seperti ngalah itu bukan untuk kalah, ngalah itu untuk menang. Balik bayangin, do re mi fa sol la ti do re mi. Begitu kalau nggak ada berhentinya do re. Orang kalau nyanyi bisa patah itu, bukan patah tulang, putus suaranya. Tetap ada waktunya di mana kita stop sejenak supaya kita bisa angkat satu nada. Di dalam ilmu tarik suara, saya nggak ngerti apa-apa. Saya ini cuman pas-pasan bisa nyanyi. Tapi tanya pelatih, ada waktu di mana nyanyi itu, wow gitu ya. Ada satu titik harus nafas. Tapi penyanyi profesional tidak terdengar ketika mereka menarik nafas. Tapi mereka harus tarik nafas. Kalau nggak tarik nafas, mereka nggak bisa naik satu nada lagi. Itu fungsinya sabat. Jangan kau paksakan, termasuk pekerja-pekerjamu, termasuk orang-orang yang di bawahmu. Perhatikan damai mereka, kesejahteraan mereka. Jangan diperas. Tapi jangan pakai ayat seperti ini untuk menghalalkan malas. Oh no, kita kerja itu sungguh-sungguh, tapi kalau istirahat ya yang profesional. Saya membaca ayat ini, saya mengerti, Tuhan itu mengerti bahwa dalam ilmu pertanian, jikalau itu dipaksakan, maka tidak akan seperti dulu. Dulu saya pernah sekali pergi ke sebuah pertanian dan peternakan di luar negeri, seorang teman, pas saya lagi pelayanan di sana, satu negara besar. Dan dia ambil satu keputusan, ini tidak tentu harus Anda tiru. Ini semuanya prakteknya kan sesuai tuntunan. Tetapi dia merasakan bahwa dia harus sabatkan tanahnya itu 1 tahun. Luar biasa loh. Waktu dia sabatkan 1 tahun itu kami makan hasil buminya dia. Ya, baik itu nasinya, apanya. Bukan saya kerasa-kerasaan, tetapi memang enak. Enak banget. Ininya, buahnya, wah gemuk-gemuk semua dia bilang aku sabatkan. Saya dalam hati kan, karena dia businessman kan. Ini sebenarnya adalah bisnis, bukan bisnis utamanya, dia bisnis lain. Dia bukan bisnis utamanya. Ini sampingannya. Tapi saya waktu tanya sama dia, sebenarnya
kamu nguntung enggak selama 1 tahun itu, kamu enggak dapat income? Dia bilang, oh ya Tuhan cukupkan. Heran tuh, bisnis utamanya bisa luar biasa. Bisnis ini besar, dia punya peternakan yang besar dan buah-buahan bener-bener kayak Taman Eden gitu. Dan memang dia mampu, dan memang dia rasa tergerak. Ternyata 1 tahun dia malah justru ketemu cara-cara baru untuk mengirigasi tanahnya. Singkat cerita, hasilnya enak sekali. Setelah pandemi, mengejutkan sekali, saya sempat bertemu dengan keluarga ini. Mereka datang ketemu sama saya waktu mereka berkunjung ke Indonesia. Dan mereka cerita sama saya bahwa ternyata selama pandemi, justru bisnis inilah yang menghidupi mereka. Bukan bisnis menghidupi ya, tapi bisnis utamanya itu nggak jalan karena itu bukan kebutuhan primer. Ini yang luar biasa. Anda terkejut, Tuhan itu punya hikmat. Waktu kau istirahat, dia berbuat dahsyat. Orang ini menemukan cara-cara baru dan tanahnya istirahat. Hasilnya bagus-bagus, gemuk-gemuk. Ya. Dan bagus-bagus, gemuk-gemuk. Lalu kemudian ketika dunia berbalik, justru ini menjadi saviornya, menjadi penyelamatnya. Coba bayangkan kalau dia ngotot terus habiskan. Bapak ibu saudara, janganlah kita nafsu dalam hidup ini. Kita jalan dengan visi, dan visi itu punya rambu. Tahu kapan kita jalan maju, tahu kapan kita mundur selangkah. Seperti slingshot, seperti ketapel yang di tangannya Daud. Dia harus mundur dulu seperti ini, baru kena ke dahi Goliat. Salah satu cara bersahabat tentunya adalah saat teduh pribadi setiap hari. Jangan menganut agama time is money. Berikan jam pertamamu pagi hari untuk Yesus Kristus. Bersahabatlah. Setiap hari ke-7 setelah Sabtu atau Sabtu Minggu seperti ini, itu sebenarnya hari ke-1 minggu kerjamu. Kita datang ke gereja itu adalah pertama pekerjaan kita. Yaitu Allah bekerja. Bukan kau yang bekerja, Allah bekerja di hatimu. Kita datang ibadah kayak gini itu, ini sudah hari ke-1. Hari ke-1-nya orang Kristen itu bukan Senin, Minggu. Coba Anda baca ketika kenaikan, ketika kebangkitan Yesus Kristus, mereka berkumpul di hari pertama. Di hari pertama mereka berkumpul. Itu hari Minggu, makanya Paskah dirayakan hari Minggu. Kematian Yesus Jumat Agung. Minggu kayak gini itu hari pertama kita, Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita kerja. Sama dengan saat teduh pribadiku tiap pagi itu adalah jam pertama kerjaku. Tapi bukan saya yang bekerja, saya istirahat. Dalam hadirat, saya merenungkan firman Tuhan, setengahnya seolah-olah saya pasif, menerima, diisi. Tapi itu adalah kesempatan Allah bekerja sebelum saya masuk kerja. Sabat. Tapi sabat itu juga bisa berarti holiday, liburan. Nah itu yang saya juga mau tambahkan hari ini. Tapi jangan pernah, yang tadi yang di sini saya tanya, siapa yang di rumah saja? Ada yang sangat bangga, saya senang sekali, mati tidak ada mindernya. Saya suka sekali. Cuma kita tuh tahu bahwa di rumah atau berlibur sama teman atau keluarga itu semuanya berkat yang sama. Tergantung hati yang menikmati. Percuma lah kita mau pergi jauh-jauh sampai ke ujung bumi, ke tempat-tempat yang sangat-sangat fantastis. Tapi hatinya ngeluh terus, ngomel sepanjang perjalanan dan tukaran pulang kepingin cerai sama istrinya. Percuma. Happy itu tidak perlu dibeli dengan uang. Happy itu attitude hati atau sikap hatimu. Kuai pu kuai le, ni ziji anpai. Senang nggak senang, sukacita atau enggak, atur sendiri tuh di dalam hatimu. Amin. Di dalam ayat ini saya menemukan sesuatu yang luar biasa. Poin pertama, badan kita memang berfungsi maksimal dalam perputaran per 7 hari. Tuhan memang sudah ciptakan kita demikian. Itulah sebabnya sekalipun hari Sabat yang kita sepakat itu bisa diisi sesuatu, jangan kalau bisa. Karena kayaknya kita tidak berbuat apa-apa, eman sayang waktunya, enggak. Badan dan otak kita itu perlu pulih untuk terima sesuatu lagi, menjaga kualitas. Dan kita pasti akan kompromikan ini, termasuk pendeta.
Bedanya sabatnya pendeta itu hari Senin. Kalau minggu gini, memang Allah bekerja di dalam hidup Anda. Tapi kami ini, pendeta, bekerja pula. Tapi saya nggak mengeluh, saya sukacita. Kita masih dipakai Tuhan itu perkara luar biasa. Orang aja rindu-rindu dipakai sama Allah. Nggak tentu kok, kita dipakai Tuhan. Ada orang ngomong sama saya, Pas Philip, besok hari Minggu khotbah berapa kali? 5 kali. 5 kali. Ya, aduh, kasihan. Jangan kasihan sama saya. Orang khotbah sekali aja nggak tentu orang lain mau dengar. Saya 5 kali aja didengarkan, kan saya yang hoki. Saya masih dipakai sama Tuhan, itu kan saya yang beruntung. Teman-teman juga sama yang volunteer di sini atau yang menjadi pelayan Tuhan. Kita hari ini masih diinginkan oleh Tuhan dan oleh umat. Itu keuntungan kita. Saya bilang jangan kasihan sama saya. Saya sama sekali tidak merasa ini beban. Ya, saya merasa ini letihnya, capeknya itu capek indah. Bukan pegelinu saudara, tapi seperti orang nge-gym itu loh jarumnya. Itu jadi sesuatu. Nanti akhir hari ini pasti saya akan letih secara fisik. Karena saya tidak lagi before 30. Tapi saya suka letih itu, karena saya tahu saya telah menaburkan sesuatu. Jadi jangan mengeluh, ya. Kalau kami pendeta, itu hari Minggu kerja. Hari Senin istirahat. Saya mengusahakan Senin saya itu, saya tenang. Lebih banyak santai, doa, gak mikir pelayanan. Lebih banyak di rumah. Kalau saya sih paling suka di rumah. Sebenarnya mau tawari saya pergi kemana lah, Eropa lah, Timpak lah, saya sukanya di rumah. Gak kelihatan dah ini muka rumahan. Kaki saya aja yang terpaksa ke seluruh dunia. Ya, hati saya itu selalu di keluarga. Jadi selama Tuhan masih membutuhkan saya pergilah. Kalau Tuhan selama masih tanya siapa yang akan pergi untuk aku, ya aku kan angkat tanganku dan berkata ini aku, teruslah aku. Tapi Tuhan tahu. I'm a very simple person. Let's just be simple lah jadi orang. Gak usah bucket listnya mimpi yang mahal-mahal lah. Sesuaikan dengan kemampuanmu. Kalau bisa, why not? Silahkan, monggo, gak apa-apa. Kalau enggak, gak usah iri sama orang lain. Gak tentu lebih happy kok sungguhan. Bonbin dekat sini aja. Kebun binatang itu bisa juga bahagia. Mau pergi ke honeymoon ke Eropa. Kalau suami istri sudah muak. Coba lihat kalau orang pacaran. Ke tempat yang biasa aja rasa sudah wow. It depends on your heart. Tergantung hatimu. Gak usah gimana. Tapi kita harus mengerti, menghormati dulu ada satu hukum di sini. Badan kita memang berfungsi maksimal dalam perputaran per 7 hari. Otak kita terutama. Dan ada sesuatu yang bukan otak, bukan badan kita. Mental kita. Mental itu bisa juga strenuous. Bisa stressed. Kita perlu ada waktunya. Ya, perlu ada waktunya kita itu stop. Hargai itu. Itu bukan ideku, itu ide penciptamu. Ide pencipta kita. Dia menciptakan ginjal kita. Dia menciptakan otak kita. Dia menciptakan mata kita, telinga kita. Dia menciptakan organ tubuh kita. He knows what's best. Dia tahu apa yang terbaik. Badan kita memang berfungsi begitu maksimal dalam perputaran per 7 hari. Mari kita lihat sekarang ayat 20 sampai 22 di Imamat 25. Apabila kamu bertanya, apakah akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Mau makan apa kalau aku Minggu tutup tokonya? Misalnya, bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasilnya untuk 3 tahun. Tuhan itu luar biasa loh. Ini kan ceritanya bukan hari Sabat, tapi tahun Sabatnya orang Yahudi. Kamu berhenti tahun itu, tak kasih gantinya hasil untuk 3 tahun, supaya kamu bisa berhenti. Gak fair kan Tuhan itu? Kita berhentinya 1 tahun ya mestinya omset 1 tahun kan. Tuhan tak kasih 3 tahun omsetnya untuk tahun itu. Tapi Tuhan mau bayar depan. Berkat tak dikasih dulu. Kamu sabar dulu. Kamu harus percaya sama Tuhan.
Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9. Sampai masuk hasilnya kamu akan memakan yang lama. Kenapa Sabat itu sebuah ujian? Kenapa Sabat itu menjadi perintah Tuhan? Benar Tuhan itu tidak perlu, bisa aja Tuhan ciptakan kita seperti robot. Mesin pun perlu berhenti kok. Perlu diminyai gitu ya. Perlu di maintenance mesin. Kenapa Sabat itu penting? Karena Sabat itu adalah sebuah ujian. Nomor 2, Sabat menghormati Tuhan sebagai sumber berkat kita. Kenapa kita itu harus memelihara hari Sabat? Bukan karena Taurat, tapi karena kita mengerti hati Bapa. Sabat itu menghormati Tuhan sebagai sumber berkat kita. Kalau tidak, kita cenderung lupa, kiranya dengan bekerja giat seseorang jadi kaya raya, dan dengan memeras pegawainya maka pekerjaannya bisa lebih cepat. Nanti dia halalkan semua cara, yang dia peras bukan hanya pegawai, kalau bisa dia makan uang orang. Sabat itu membuat kita itu kembali hatinya sehat dan mengingat. Hormati hari Sabat itu berarti menghormati dan mengakui bahwa Tuhanlah sumber berkatmu. Waktu saya kecil, papa saya ambilkan keputusan, meskipun waktu itu beliau belum menjadi anak Tuhan. Kami satu keluarga, saya kecil ikut aja, saya juga belum lahir baru. Tapi Tuhan itu setia. Hukum gravitasi itu berlaku baik orang Kristen atau enggak percaya, jangan kau coba. Pergi dari tingkat atas ini turun ke bawah, Anda jatuhkan diri, meskipun sana adalah orang yang penuh urapan, sampai bawah telur ceplok, saudara. Hukum gravitasi berlaku. Hukum Sabat itu juga berlaku buat dunia. Misalnya waktu zaman pandemi itu, sadar nggak? Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu apakah saya kerasa-kerasaan. Tetapi seperti seolah-olah kendaraan itu semua lebih sepi, karena tidak ada orang di jalanan. Itu tempat saya tinggal di Surabaya, itu saya sendiri merasakan tuh, dan saya cek juga, turun 1-2 derajat loh. Lebih sejuk. Saya tidak berkata bahwa sesuatu yang buruk seperti itu dari Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mencobai. Tetapi Tuhan bekerja sama dalam segala perkara, tetap ada sisi terang di balik segala perkara. Kalau Anda lihat di saat-saat itu, benar-benar bumi itu seperti diistirahatkan. Seperti diistirahatkan. Udara pun, polusinya pun menurun, dan udara pun lebih sehat. Sometimes ya, kadang-kadang ya, hukum Sabat itu kalau mau benar-benar diberlakukan, tidak semua gila-gilaan mengejar sesuatu yang tidak jelas. Saya rasa hidup ini jauh lebih nyaman, dunia ini lebih nyaman. Kembali lagi ke cerita, di mana ketika toko itu ditutup, keluarga kami mengambil keputusan untuk tutup toko hari Minggu waktu itu. Dan anehnya sepanjang tahun itu, sebagai orang yang belum percaya, yang percaya Tuhan hanya mama saya, omset setahun itu tidak berkurang. Tutup minggu, kerja 6 hari versus 7 hari, 52 minggu, tidak berkurang, omsetnya malah bertambah. Di zaman saya masih kecil, bidang usaha ayah saya. Hukum Sabat berlaku seperti gravitasi. Saya tidak ngomong begini berarti mari kita tutup semua minggu. Nah, jemaat itu kalau datang ke mall misalnya, minggu perlu makan. Jadi kalau Anda punya di luar sana ada pot sana ya, kasih kami makan, tetap buka lah. Tapi mungkin pilih hari gitu ya, di mana Anda sendiri istirahat atau ada shift-shiftnya. Bisa pakai hikmat, jangan serakah. Kasih orang juga shift per 7 itu hari. Kalau memang harus buka terus karena memang requirement daripada mall misalnya diharuskan, ya nggak apa-apa, monggo silakan. Tapi ada shiftnya Anda yang berkorban, sedikit uang korban, Tuhan kembalikan kok. Di sini sampai sampai tahun ke-9 kamu akan makan. Tuhan kasih omset 3 tahun untuk 1 tahun itu yang kau korbankan. Kemungkinan waktu zaman saya kecil itu, omset 1 hari per minggu itu diganti 3 hari omset. Nanti pada Senin, Selasa, Rebunya diganti sama Tuhan. Tuhan tidak pernah berutang sama siapa-siapa, meskipun kita tidak cari itu. Jangan taat karena dapat
berkat. Taat itu titik bukan koma. Jangan demi. Taat itu karena Tuhan yang menyuruh. Kalau Tuhan yang suruh, dia itu papa. Taat itu jangan demi apa. Taat itu karena siapa. Tapi kalau Anda taat, Tuhan itu tak pernah berutang toh. Keluarga saya pun yang belum lahir baru, cuma 1 orang Kristennya yang sungguh-sungguh dari 5 kami waktu itu. Tapi Tuhan berkati. Sehingga anak-anaknya semua bisa sekolah luar negeri. Tapi kalau kita ngotot, Alkitab berkata kerja, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Kalau kita susah payahnya itu di luar firman, apalagi nggak nambahi sesuatu, malah mengurangi sesuatu yang non material mungkin. Mungkin memang betul Anda akan mendapatkan kekayaan tertentu, tetapi pasti at the expense of something else. Pasti akan ada sesuatu yang kau korbankan. Entah yang kau korbankan kesehatan, entah kau korbankan keluarga, entah yang engkau korbankan apa. Pasti ada sesuatu yang Anda korbankan. Itu 100% pasti. Karena Tuhan itu tidak pernah salah cipta. Kalau Tuhan berkata begini, perhatikan, dan Sabat itu ujian sebenarnya. Apakah Anda menghormati Tuhan sebagai sumber berkatmu? Setiap hari saya saat teduh pribadi, karena saya ingin mencetuskan pada Yang Maha Kuasa, from you comes my blessings. Dari engkau datang berkatku. Tiap pagi itu saya lakukan itu untuk menunjukkan pada Tuhan dan mengingatkan diri. Itu gentle reminder to me bahwa Yesuslah sumber berkat saya. Bukan karena saya hari ini mahir bekerja sebelum saya ngantor gitu. Saya tahu bahwa nanti semua solusinya itu sudah di RSVP di pagi hari waktu saya menyembah Dia. Saya akui bahwa jalan hidup saya itu tidak bisa kemana-mana kecuali Tuhan terangi dengan firman. Saya buka Alkitab, baca ayat-ayat itu karena saya percaya firman ini nanti menuntun saya seharian. Pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Mungkin tidak secara vulgar, A solusinya B, terus B solusinya, masalah C solusinya. Tapi Tuhan sudah memberi saya hati yang bijaksana akibat merenungkan firman-Nya. Tiap hari itu saya tunjukkan pada Tuhan, that you are the source of my blessing. Dan tiap minggu sebelum Senin datang, kalau Anda Senin kerja, saya Senin besok istirahat, let me rest tomorrow. Saya kalau masuk kerja, saya ke gereja dulu. Saya tahu bahwa aku sudah masuk rumah Tuhan. Dan waktu doa berkat, terimalah bla 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 dalam nama Allah Bapa Putra Roh Kudus, dalam nama Yesus, go. Itu Anda diutus ke kerja. Nggak, saya nggak mau terburu-buru tergesa-gesa. Sudah selesai firman, semua bangkit berdiri, langsung cepetan cabut supaya nanti tidak macet. Keluarnya, ayah, come on lah. Macet dikit, so what? Saya mendingan macet keluarnya, tapi Tuhan jadi ibah, macet-macet gini ya, kamu tetap tepat waktu pergi, tepat waktu datang. Sudahlah, malaikat kasih berkatnya early, karena tadi dia sudah telat makan gara-gara antri. Daripada, ini orang selalu terburu-buru, tergesa-gesa, gak apa-apa, kita kerjain dia sedikit. Supaya dia belajar sabar, ya kan? Karena dia gak sabar di gereja, jadi saya harus ajar di dunia. Tolong telat-telat aja datang, supaya dia belajar menanti-nantikan aku, supaya nanti dia akhirnya insaf, bahwa dia tidak boleh tergesa-gesa di hadiratku. Ya, setiap menit dalam ibadah ini precious loh. Makanya kami buat rundown itu hati-hati. Nggak perlu yang sia-sia ini itu. Datang itu pengumuman di depan supaya tidak tengah-tengah memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Pengumuman. Kita nggak mau, gereja kita nggak mau begitu. Supaya benar-benar every minute itu counts. Sampai terakhir selesai. Doa berkat, udah pulang. Every single second, setiap menit detik di dalam satu kebaktian seperti ini. Bukan panjang pendeknya, tapi apa yang benar-benar efektif dalam hadirat Allah. Setiap menit ini adalah translation, terjemahan setiap hari, setiap jam hidupmu di dunia kerja. Sadarkah Anda bahwa Elia makan roti itu, waktu dia makan roti itu 4 menit, dia lari di depan kereta kudanya Ahab 40 hari.
setiap roti yang dia makan, itu berguna 40 hari kemudian. Makanya saya tidak pernah mau main-main dengan ibadah. Ibadah ini sakral. Saya tidak mau akan kehilangan sesuatu. Karena Sabat berarti menghormati Tuhan. You are the source of my life. Ini yang disebut kita ibadah, orang yang ibadah tapi memungkiri kekuatannya. Tapi gimana caranya kita kalau beribadah tidak memungkiri kekuatannya? Kalau kita memahami fungsi ibadah itu. Baik itu saat teduh bersama, saat teduh pribadi, saat kita ke gereja. Tapi juga saya akan tambahkan saat berlibur, karena di depan ada tanggal merah. Tidak semua orang berlibur, saya ngerti. Tapi istirahat itu perlu. Kalau kita baca barusan ini, ayat-ayat ini, ada poin ketiga yang saya mau sampaikan. Tuhan perintahkan berkat karena Sabat adalah tindakan iman. Itu dia. Kalau Anda bersabat itu tindakan iman, karena Anda kehilangan sesuatu. Saya setiap hari kehilangan 1 jam, minimal itu, di pagi hari, untuk Tuhan. Dan saya sekarang ngerti semua berkat dalam pelayanan. Itu bukan karena saya usahakan, itu Tuhan perintahkan berkat saat saya bersabat. Hasilnya. There are commended blessings. Ketika kita datang ke gereja itu kita seolah-olah sacrifice, mengorbankan waktu 2 jam. Kita datang benar-benar, belum lagi datangnya, parkirnya, belum lagi ayo nunggu. Ya kita cowok gampang, bangun tidurku terus mandi, langsung pakai pakaian pergi juga bisa. Perempuan kan harus make up dulu, harus ngelukis dulu di wajahnya, kanvasnya. Itu berapa jam? Tuhan tuh perintahkan berkat pada hari Sabat. Karena Sabat itu tindakan iman. Bukan hanya aku mengakuimu, tapi aku mengutamakanmu. Aku mencarimu. Sabat adalah tindakan iman. It is an act of faith. Aku percaya, aku liburkan 1 tahun ini tahun Sabat. Aku percaya Tuhan akan pelihara. Dia gak tentukan berapa, karena Tuhan yang menentukan. 3 tahun punya omset dikembalikan untuk satu tahun yang diistirahatkan. Kalau yang beginian saya sih belum punya kapasitas untuk melakukan. Saya belum pernah bersabat seperti beberapa rekan-rekan teman-teman dalam pelayanan yang sudah senior. Teman-teman saya beberapa di luar negeri, ada aja pula yang bisa. Ada aja bisa berapa bulan. Saya nggak bisa, sorry, I'm too weak. Nanti pasti kalau saya pergi gitu, masih kangennya nggak keruan. Wajah Anda satu-satu akan membayangi saya waktu tidur. Saya harus pulang. Gitu nggak ada yang ngomong I love you tuh, ya sudah toh. Sungguhan, apalagi istri saya. Saya pernah sekali punya mimpi gini, aku pengen karena saya dulu kan sekolahnya bukan karena bukan pengen luar negeri. Saya dulu itu kan memang besarnya di sono. Belum keluar. Dulu kan saya itu pertama kali saya lihat White Christmas waktu saya remaja. Snow. Saya suka snow. Zaman dulu ya, masih before 30 ya, before 20 lagi. Saya cuma pakai kaos biasa 1 lapis itu keluar pas lagi salju. Itu salju kalau baru turun tuh bagus sekali, saya iming-imingi, gak apa-apa suatu hari di sorga semua kita akan. Itu ambil dari atasnya, itu kasih sirup saya makan gitu. Tapi kalau sudah jatuh ke tanah, kena mobil, kena kaki, ya sudah semua hitam-hitam, becek-becek jelek. Tapi pada waktu baru turun. Nah saya itu, kesan saya pertama waktu Natal putih itu, White Christmas itu gitu, dan setiap tahun begitu. Jadi saya ngomong sama istri saya kepingin Natal suatu hari tak pergi ya, aku mau White Christmas gitu. Istri saya itu bisa aja, Tuhan taruh di samping saya memang untuk menggelitik saya. Dia bilang, kamu Isa tak ninggal jemaat pada waktu Natal. Buyar. Mimpi White Christmas berubah jadi khotbah 10 kali. 24 dan 25 tahun lalu, tahun ini begitu juga. Buyar saya. Gak bisa udah. Kayaknya. Ya Tuhan izinkan ya sampai akhir hayat sudah. Gak mungkin bisa lihat White Christmas. Ya kan gak mungkin. Tapi I'm happy. Jadi, mau sampai situ ya. Ya sudah gitulah, ngerti lah. Saya nyantai-nyantai aja hari ini. Tapi saya nggak tahu kenapa kalau saya ngomong sampai sana. Tapi pokoknya gitulah ya. Sabat itu tindakan iman.
untuk kita itu meninggalkan sesuatu. Kalau yang ini, oh ya sekarang saya ngerti. Ada orang itu yang bisa lama-lama, ini setahun sahabat, kita tidak usah mikir yang jauh-jauh lah. Yang simple aja dalam radius kita, dalam kapasitas kita. Saya secara pribadi nggak bisa seperti rekan-rekan hamba Tuhan beberapa dari luar negeri itu yang bisa setahun, setengah tahun, begini nggak bisa saya, nggak bisa saya nggak mungkin bisa karena kami adalah gembala. Ini bagi kami rumah, mau pergi mana? Kemanakah aku dapat pergi? Ini adalah rumah bagi kami. Jadi, tapi meskipun kita tidak bisa yang setahunan, bulanan gitu, ingatlah setiap dapat kesempatan ada tanggal merah. Apalagi kalau bisa berlibur, tidak usah jauh, tidak usah mahal, atau nggak berlibur sama sekali, tetap dalam kota, tetapi kita bisa menikmati hari-hari nyantai. Take that sebagai berkat Sabat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Anggap itu sebagai berkat Sabat, anggap itu sebagai kesempatan untuk mengasihi sesama, kesempatan untuk mengasihi Tuhan lebih. Kuduskan hari Sabat itu berarti mengasihi, melayani. Sabat bukan pengangguran, tapi ketika Anda punya kesempatan untuk istirahat, apalagi kalau diizinkan Tuhan berlibur, gunakan setiap kesempatan yang ada. Jangan kau sia-siakan dan muliakan Tuhan dengan itu. Karena itu yang keempat, saya kasih simple aja poin keempat ini untuk mengingatkan, what is Sabat? Sabat adalah waktu istirahat yang disengaja untuk menikmati Tuhan dengan keluarga, termasuk akhir pekan ke gereja, termasuk saat teduh secara pribadi, termasuk ketika Anda berlibur sama family, berlibur sama teman, dan sama keluarga-keluarga CG, kadang-kadang mau liburannya sama-sama. CG itu benar-benar kan sudah kayak family. Kalau mungkin ada yang seperti itu, pokoknya setiap waktu istirahat yang disengaja, gunakan itu sebaik-baiknya. Muliakan Tuhan dengan itu, jangan jatuh dalam dosa. Dan belajar untuk bersyukur, lebih bersyukur. Karena Tuhan memberimu kesempatan untuk menikmati saat-saat demikian. Amin. 4 ini munculkan, Sanse 4 munculkan, silakan difoto. Saya tambahin 1 ekstra tips. Hikmat berlibur, jika berlibur. Suatu saat jika Anda berkesempatan untuk berlibur, maka tips-tips yang saya akan berikan berikut ini mungkin bisa, bukan mungkin, pasti berguna buat Anda. Munculkan semua aja. Hikmat berlibur jika berlibur, ya. Tadi yang angkat tangan, ya saya mau liburan. Oke, liburan kemana? Ke halaman belakang. Oke. Bapak puji Tuhan, kemanapun juga. Oke. Hikmat berlibur jika berlibur begini ya Bapak Ibu. Doa kuduskan kamar hotel waktu check-in. Karena Anda tidak tahu itu dipakai untuk apa. Jangan cuma ya, karena kenapa kalau memang kita tidak usir dulu kemungkinan kalau ada roh-roh jahat, tidak usah takut ke WC sendiri, ada apa, nggak ada. Cuman kita precaution aja. Karena enggak ya, kalau memang tidak bersih satu tempat itu bisa apa aja, gegerannya banyak nanti. Sakit penyakit, lalu gangguan ditindih. Ada banyak gangguan-gangguan roh jahat, nggak perlu lah, karena kita tahu tempat itu tempat umum ya. Mau bintang 5, bintang apa kayak, semuanya tidak masalah, dosa tetap sama. Nah, kita usir, kita berdoa Tuhan Yesus, kuduskan tempat ini. Doa sama keluarga, atau 2 orang, suami istri aja, kuduskan kamar anak-anak, kuduskan ini. Kami tolak setiap roh jahat dalam nama Yesus. Tidak usah pakai ciprat-ciprat. Nanti Anda, semua ciprat sini tidak mari-mari, tidak libur-libur gitu loh ya. Karena ada ayatnya, doa dan firman itu menguduskan. Cukup Anda pegang itu. Anda sebut darah Yesus membasuh, dan kami usir semua roh jahat yang kemungkinan ada di sini. Kami usir, pergi. Perintahkan ya, jangan bilang Tuhan usirlah, kau pegang kunci. Aku perintahkan semua itu pergi, jangan kembali. Anda harus kasih wanti-wanti, jangan kembali sampai kami check out. Nggak usah taruh foto Anda di sana, jangan kembali ever. Emang urusan lu, bukan rumahmu. Ya, sampai kami check out. Itu bukan urusan saya. Karena setan itu mengembara, kita tidak bisa bunuh setan. Setan itu adalah makhluk eternal seperti roh manusia. Dia kemana-mana sampai waktunya nanti dia dilempar ke lautan api. Kita harus hidup di bumi yang sama. Usir dalam nama Yesus, tidak ada gangguan di sini. Yang punya bayi segalanya bisa nangis, diganggu terus, kita tidak tahu, ditimang, padahal doa selesai itu. Anak itu kadang-kadang adalah roh jahat juga bisa. Tapi ya tidak tentu, kadang-kadang bukan roh jahat, karena dia memang lagi sumer dan panas. Tapi kita harus membedakan roh, tahu kapan ini, kapan itu. 2, saat teduh pribadi 1 jam tiap pagi. Doa pagi hari. Jangan langsung ke sini ke situ, mau makan apa hari ini?
Apapun makanannya, selalu makan firman di pagi hari. Dengarkan 1 jam. Karena setan tidak tahu, aku libur loh ya, picim-picim, tidak ada setan. Setan akan mengganggumu dimanapun juga. Karena itu kita perlu berdoa, waspada, jangan jatuh dalam dosa. 1 jam sehari, bangun lebih early. Ya, lalu habis itu doa, menyembah Tuhan, muji Tuhan. Tidak ada tempat deh. Kamarnya tidak besar, kamarnya standar. Ya sudah, nggak apa-apa, masuk WC. Ada kursi kok di sana, pasti saya garansi setiap WC-mu ada kursi nanti. Toilet namanya. Anda bisa kok ya doa di sana. Tapi doa sehari bawa baca Alkitab, mungkin pelan-pelan, mungkin keluarga lagi tidur, tapi doa lebih baik lagi kalau doa bersama. Silakan. Usahakan kebersamaan dan jangan HP-an melulu. Kebersamaan, loh aku sama-sama, tapi gini terus. Main game sendiri. Kalau memang harus main game karena itu waktunya main game, mainlah game yang bisa sama-sama dengan yang lainnya. Ya, tapi jangan petak umpet nanti dikira hilang sungguhan ya. Silakan pokoknya usahakan kebersamaan tapi jangan HP-an melulu gini terus ya. Jangan, karena ini waktu Sabat, kuduskan. Kuduskan itu artinya pisahkan, kali ini bukan untuk kerja. Kalau Anda memang harus libur, liburlah secara profesional. Seperlunya. Dokter memang tidak segampang itu, kadang-kadang ada telepon dari rumah sakit harus ditangkap. Sama dengan pendeta juga selalu akan ada emergency situation. Tapi kalau kita ada rencana tekad dulu, itu minimal. Kalau kita nggak tekad, itu akan maksimal. Ya, jaga sikap hati dan pembicaraan yang pasti. Jangan ngomongnya yang enak, yang panas-panas, yang berdebat-debat. Jangan. Terus nanti ngomongnya yang berat-berat. Tunggu aja, kuduskan hari Sabat. Jangan yang berat, jangan angkat berat. Yang ringan-ringan aja. Sesuatu, tapi jangan keluar dari apa yang normanya salah. Jangan masuk ke apa yang salah. Tapi sesuatu yang positif, sesuatu yang ringan. Jangan habis itu nanti kepancing emosi, berantem saat liburan, hilang 3 hari. Ngambeknya kan masih ada. Kan berantemnya hari itu, besok lusa, besoknya lagi, besok dan besok lusanya kan masih ada ngambeknya. Jadi jangan sampai ya. Terakhir, syukuri dan nikmati liburannya. Haleluya, semoga berguna ya buat Anda ya. God bless you. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.